Sampurasun. Manpes. Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang terhormat, Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, Saudara Sekretaris DPRD, para asisten, inspektur, para staf ahli, para kepala dinas, badan, kantor, bagian, dan para camat yang kami hormati. Para tokoh agama, teman-teman pers, beserta hadirin undangan yang berbahagia. Merdeka! Merdeka. Sebelum kami membacakan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai pengantar nota keuangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026, pertama-tama marilah kita akui dengan sepenuh hati bahwa kehadiran kita semua di sini bukan semata untuk menghadiri rapat paripurna, melainkan karena kehendak ilahi Robbi. Dalam rahmatnya kita bisa bersilaturahmi dan semoga seluruh gerak kita hari ini senantiasa selalu dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin. Dalam forum yang terhormat ini, izinkanlah kami menyampaikan selamat Hari Guru Nasional yang dilaksanakan bertepatan pada hari ini, tanggal 25 November. Peringatan Hari Guru Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum bagi kita para pemegang kebijakan untuk refleksi sekaligus melakukan penegasan kembali arah kebijakan dan keberpihakan kita kepada guru dan dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas semua pengabdian dan dedikasinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya setelah memperhatikan dan mengkaji penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai pengantar nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026 dengan waktu yang sangat terbatas, izinkan kami menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain. 1. Fraksi PDI Perjuangan mendukung arah kebijakan APBD 2026 untuk penguatan mutu dan akses pendidikan dengan mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah. Namun, kami tidak melihat keberpihakan pemerintah daerah untuk kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kami juga mengharapkan agar alokasi anggaran untuk pendidikan digunakan secara proporsional untuk pengembangan, perluasan, dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan, baik formal, non-formal, dan informal. Mohon penjelasan terkait hal tersebut. 2. Kami sangat mendukung pengalokasian anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten menolak rencana proyek peningkatan 24 ruas jalan kabupaten yang skema pembiayaannya menggunakan pinjaman daerah. Kami tidak ingin uang rakyat digunakan untuk membayar bunga pinjaman daerah yang mencapai 40 miliar lebih. Apalagi rencana proyek peningkatan 24 ruas jalan tersebut tidak menuntaskan tujuan pertumbuhan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kami mendorong Bupati menuntaskan program Jalan Kasep dalam 2 tahun sesuai janji saat kampanye, yaitu mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, bukan dengan pinjaman daerah. 3. Kami juga sangat mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas,
keadilan, kepentingan umum, serta karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, ironisnya, rencana program tersebut tidak didukung alokasi anggaran yang proporsional. Mohon penjelasan. 4. Kami mendukung agar pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis, baik yang berada di wilayah kabupaten maupun di kota Tasikmalaya, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Namun sekali lagi kami tidak melihat adanya dukungan anggaran yang real untuk mewujudkan hal tersebut. Mohon penjelasan. 5. Fraksi PDI Perjuangan mendukung salah satu arah kebijakan belanja daerah, yaitu kebijakan transfer kepada desa dialokasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal desa, mendukung pemerataan pembangunan, serta memastikan keselarasan program desa dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, kami meminta agar alokasi dana desa tidak berkurang, malah sebaiknya ditambah. Mohon penjelasan. 6. Mohon penjelasan terkait pengalokasian belanja yang mendukung program strategis nasional, ketahanan pangan, makanan bergizi gratis, dan koperasi merah putih, serta penurunan stunting. Berapa total alokasi anggaran yang kita siapkan untuk itu? 7. Terkait dengan pengalokasian anggaran pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan investasi melalui kemudahan dan perbaikan pelayanan, pengembangan aktivitas ekonomi, serta fasilitasi pemberian modal usaha bagi koperasi dan UMKM, kami mohon penjelasan berapa alokasi anggarannya. 8. Kami setuju terkait dengan alokasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas SDM aparatur dan optimalisasi fungsi APIP dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami meminta komitmen yang kuat terkait dengan wacana pemotongan TPP ASN sebesar 10% tidak akan berdampak negatif terhadap kinerja ASN. 9. Terkait dengan arah kebijakan anggaran peningkatan kualitas lingkungan hidup, kami melihat proporsi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sangat tidak sepadan. Mohon penjelasan terkait hal tersebut. 10. Hal yang sama juga terjadi pada arah kebijakan penciptaan iklim investasi untuk mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Jelas terlihat inkonsistensi antara arah kebijakan anggaran dengan kenyataan dukungan anggaran. Perlu kami ingatkan bahwa salah satu permasalahan utama Kabupaten Tasikmalaya adalah bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya relatif besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Mohon penjelasan terkait hal tersebut. 11. Terkait dengan digitalisasi pelayanan publik, kami tidak melihat adanya dukungan anggaran dan terobosan yang nyata dalam mewujudkan amanat Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Padahal SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Mohon penjelasan. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pengantar nota keuangan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026. Besar harapan kami dapat
dapat dijadikan bahan pengkajian dalam pembahasan lebih lanjut sehingga dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mendengarkan dengan seksama.